Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, nampaknya kurang kompak. Mari, Ibu Novim dipimpin ya. Kayaknya Bu Novim lebih menguasai kayaknya nih. Baik, Bapak. Silakan Novim. Teman-teman yang lain Bagaimana untuk menirukan gaya Novim ya. Bagaimana Ya, Pak. kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak semuanya. Sekarang sebelum kita belajar, seperti biasa, terlebih dahulu kita baca doa bersama. Baik, Bapak minta kepada Dwi Rusida untuk memimpin doa kita. Kepada Dwi Rusida, Ya, Pak. ya. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita sebelum kita belajar seperti biasa kita baca salah satu ayat atau surat pendek dahulu. Pada kesempatan ini kita akan coba bersama-sama membaca surah Al-Adiyah. Ya, semuanya baca surah Al-Adiyah. Baik, Ya, Pak. di sini Bapak akan langsung memimpin tadarus kita pada pagi hari ini. Sama-sama, Pak. Ya, sama-sama ya, sama-sama. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama berarti Pak ya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'asari fa'asarna bihi jam'a innal insana rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika wa innahu lihubbil khairi syadid afala ya'lamu wa hussila fis sudur inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Om nggak bisa Zoom. Baik anak-anak semuanya, kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitunya tentang tajwid.
pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang mad, yaitunya mad asli atau mad tabi'i. Siapa yang masih ingat apa itu mad tabi'i? Ayo. Ya Pak. Ya, silakan Suhartono. Mat tabi'i dibagi dua pengertian. Mat Ya. dibagi dua pengertiannya Pak. Ya. Menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, maddah yang bentuk maddan, Ya. yang mempunyai arti memanjangkan atau membentangkan. Ya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, bagus Suhartono. Tepuk tangan untuk Suhartono dulu. Pinter Suhartono ini. Pintar ya. Masih Iya. ingat pembelajaran minggu yang lalu. Iya Pak. Dan Masih Bapak ingat-ingat, berharap Pak. semuanya masih paham ya, masih ingat dengan Ya, Pak. pembelajaran kita yang berlalu. Karena pembelajaran kita pada hari ini tetap ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang berlalu. Baik anak-anak semuanya, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa mad itu terbagi kepada dua. Yang pertama apa? Mad tabi'i. Dan yang kedua Mat far'i Pak. mad far'i. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mad far'i. Nah, Bapak berharap setelah mempelajari mad far'i ini, seluruh anak-anak Bapak semuanya tentunya memahami tentang mad far'i ini. Terutama materi kita pada hari ini adalah mad iwad, mad lain, dan mad arif disukun. Sehingga nanti setelah mempelajari ini mampu untuk mempraktekkan dalam membaca Al-Quran dengan baik. Nah, anak-anak semuanya, kita masuk kepada materi mad far'i, ya, materi mad far'i. Ya, mad far'i yang pertama pembagiannya adalah ada mad iwad, ya, ada mad iwad. Mad iwad ini terjadi jika berhenti atau berwakaf pada huruf yang berbaris fathatain, kecuali pada huruf ta marbutah. Itu pengecualiannya. Cara membaca mad iwad adalah tanwin atau an itu dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa. Nah, dengan panjangnya adalah 2 harkat. Nah, untuk lebih fahamnya, kita lihat dalam surat Al-Adiyah, sebagaimana yang kita baca tadi. Nah, coba anak-anak semuanya perhatikan. Bapak bacakan ya. Wal-adiyati dhabha. Di dalam ayat yang pertama ini, kira-kira mana yang mad iwad? Coba siapa yang tahu? Ya, silakan Marwan. Dhabha, Pak. Ya, dhabha. Dhabha itu tulisannya kan ada fathatain itu. Ya, dikarenakan kita berwakaf di situ, maka dibaca dia dhabha. Nah, disebutlah dia mad iwad. Kalau seandainya kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan artinya kita sambung, maka tidak berlaku lagi di situ mad iwad. Nah, dibacalah dia seperti ini. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Kalau disambung apa hukum bacanya? Coba, siapa yang tahu? Tanwin bertemu dengan huruf fa. Siapa yang tahu coba? Ikhfa. Ya, ikhfa. Ikhfa ya. Tapi kalau kita wakafkan, maka hukum bacaannya mad iwad. Nah, kemudian lanjut kita kepada mad lin atau mad lain. Nah, mad lin atau mad lain itu terjadi di huruf yang berbaris atas, fathah atau dhammah, bertemu dengan huruf ya sukun atau waw sukun. Nah, sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena wakaf atau karena berhenti. Atau dalam bahasa penjelasannya yang lebih mudah adalah bacaan miring. Nah, lin itu miring. Itu satu huruf yang dimatikan karena wakaf atau berhenti. Nah, anak-anak semuanya, mad lin atau mad lain terjadi hanya jika berhenti, itu tanda kuncinya. Ya, terjadi hanya ketika berwakaf.
Nah, cara membaca mad lin atau mad lain ini adalah dipanjangkan 2, 4 atau sampai 6 harakat. Nah, untuk lebih fahamnya, coba kita lihat, yaitunya terdapat dalam surat Al-Quraisy. Ayo, siapa yang berani coba membaca surat Al-Quraisy? Saya Pak. Ya, silakan Soeharto. Pinter Soeharto ini. Silakan yang lain nih, Mak ya. Ketua. Saya suka ngaji Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Allah. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Suara Soeharto ini memang bagus ya. Iya Pak. Sudah Makan sering apa ikut ya? MTQ enggak? Maka Pak Soeharto itu ya. Sering Pak, tingkat Oh. desa Pak. Oh, tingkat desa. Alhamdulillah. Tapi kan memang dari tingkat desa dulu, baru tingkat kecamatan, baru tingkat Iya, kabupaten Pak. ya. Bapak Iya, Pak. doakan sampai bahkan tingkat nasional nanti. Amin. Amin, amin. Amin. Nah, anak-anak semuanya, dalam surat Al-Quraisy ini nampak contoh dari mad lin atau mad lain. Lebih tepatnya coba kita perhatikan di akhir-akhir ayat ya, di akhir-akhir ayat ini. Di ayat yang pertama li'ila fi Quraisy. Ya. Di situ mana yang mad lain itu? Quraisy. Ya, Quraisy ya. Jadi cara membacanya lembut anak-anak semuanya ya. Tidak Ya, boleh Pak. terlalu ditekan ya. Kalau ditekan takutnya nanti ya sukun itu bisa jadi dia berharkat kasrah ya. Quraisy. Nah, kalau ditekan seperti itu. Jadi cara membacanya dengan lembut. Li'ila fi Quraisy gitu. Jadi Mantap Pak. ya. Paham semuanya? Paham Pak. Paham Bapak. Kemudian di ayat yang kedua mana lagi contohnya? Soif. Ya, Soif. wassaif. Wassaif. Nah, sama ya dengan Quraisy. Di ayat yang ketiga, Al-Bait. Al-Bait. Nah, di ayat yang keempat ini ada contoh waw sukun ya. Ayat yang pertama baru contoh ya sukun, ayat kedua ya sukun, ayat yang ketiga ya Ya sukun. Kemudian di ayat yang keempat ada ini. Ya, ada ini waw sukun. Ya, wa amanahum min khauf. Nah, itulah mad lin. Allah. Ya. Anak-anak semuanya, coba dulu. Selain ini khususlah bagi yang laki-laki. Kira-kira ketika mendengar azan subuh, ada enggak ditemukan contoh mad lin yang waw sukun? Ada enggak kira-kira? Ingat Salatu enggak? khairum minan naum. Naum. Ya? Khairum minan naum. Salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ini jujur saja Bapak senang sama semuanya ini. Berarti bangun subuh semuanya ya. Ya, Pikirin Pak. dulu aja, Pak. Kalau tidak bangun subuh tentu jarang dengar azan subuh. Sekarang cuma dengar azan aja, Pak. Dihukum Pak. Kalau enggak bangun dengar azan harus dihukum. tarik selimut lagi ya. Ya Iya, Pak. tarik telinganya sama orang tua, Pak. Mudah-mudahan ya. Oke. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang mad arid disukun. Nah, ini mad arid disukun itu terjadi ketika berhenti juga, ketika berwakaf juga. Yaitunya di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir. Sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Jadi dia berasal dari mad asli. Kebetulan kita wakafkan atau kita berhenti, maka disitulah hukumnya berubah menjadi mad arid disukun. Nah, cara membaca mad arid disukun ini pun boleh panjangnya itu sampai 2, 4, dan 6 harakat. Ulama tajwid, beliau mengelompokkan itu. Mad arid sukun ini boleh dibaca tawasud, ya, boleh dibaca tul, boleh dibaca qasar. Nah, kalau tul itu panjangnya sampai 6 harakat.
Kemudian kasar itu panjangnya 2 harkat. Kalau tawasud panjangnya 4 harkat. Nah, jadi anak-anak semuanya, sebenarnya ini sudah sering sekali kita temui. Ketika kita baca ta'awuz saja, kita bertemu dengan mad arid disukun. Coba dulu, siapa yang bisa baca praktekkan ta'awuz dulu? Baca ta'awuz dulu lah. Siapa? Ya, silakan Uzaimi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kira-kira mana yang di situ mad arid disukun? Rajim. Ya, jim ya. Pada kalimat jimnya. Pada kalimat jimnya itu ada mad arid disukun. Tapi anak-anak semuanya, untuk lebih lengkapnya kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini dalam surah Al-Ma'un. Kita lihat di akhir-akhir ayat itu semuanya adalah mad arid disukun. Ya. Di akhir ayat semuanya adalah mad arid disukun. Coba kita perhatikan di ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, pada kata din, itu adalah mad arid disukun. Ya. Sementara kalau seandainya kita lanjutkan, misalkan kita tidak mau berwakaf di situ, orang ada yang punya nafas panjang contohnya, dia mau lanjutkan, maka kalimat din, panjang din itu tidak boleh lebih dari 2 harkat atau 1 alif. Jadi dia itu menjadi mad asli atau mad tabi'i. Tapi kalau dia berwakaf, maka jatuhlah hukum bacaannya menjadi mad arid disukun. Panjangnya bisa sampai 6 harkat atau 3 alif. Nah, inilah biasanya yang dipraktekkan oleh para qori dan qori'ah ketika orang musabaqah tilawatil Quran contohnya. Nah, biasanya dia ngambil variasi di akhir-akhir ini dengan nafas yang sangat panjang. Nah, begitu juga di ayat selanjutnya, yatim, kemudian miskin, kemudian musallin, kemudian yura'un, kemudian al-ma'un. Nah, anak-anak semuanya, kira-kira dari surah Al-Ma'un ini, ya, dari surah Al-Ma'un ini, kita kaitkan dengan mad arid disukun, kira-kira contoh apa yang belum ada di sini, coba. Kalau iya sukun sudah ada, waw sukun sudah ada. Nah, kalau di sini, kira-kira contoh apa yang belum ada? Alif, Pak. Alif, ya. Nah, coba siapa yang tahu contoh mad arid disukun yang alif? Coba siapa yang tahu? Arid disukun yang alif. Ya, Yang yuraun itu Pak. Yuraun. itu waw sukun. Wow. Oh, salah Pak ya. Coba siapa yang tahu kira-kira? Yang hafal awal surat Ar-Rahman ada nggak? Oh iya, Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Nah, itu. Jadi di akhir-akhir ayat itu semuanya adalah mad arid lisukun. Nah, anak-anak semuanya, itulah 3 materi kita pada hari ini tentang mad far'i. Poinnya adalah mad iwad, kemudian mad lain dan mad arid lisukun. Sebenarnya mad far'i itu pembagiannya banyak, ya. Ada 14 pembagian. Tapi Iya, pada Bapak. kesempatan kita ini 3 materi inilah yang harus kita bahas. Nah, selanjutnya kita bagi kepada 3 kelompok, ya. Kita bagi kepada 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan tentang materi kita ini. Baik, Bapak langsung bagi ya. Kelompok 1 diketuai oleh Agus Hamdani. Kemudian kelompok 2 diketuai oleh Suhartono. Dan kelompok 3 diketuai oleh Mas Rum. Nah, silakan nanti masing-masing kelompok untuk menyiapkan pertanyaan. Nah, sekarang Bapak kasih waktu
lebih kurang 2 menit. Ya, silakan. Siapkan pertanyaan sesuai dengan materi kita ya. Ini mau tanya Bapak, Ya, silakan Agus. di sini ada aro'ai ini dinamakan apa Bapak? Dalam ilmu Oh iya, bagus. Aro'aita ya. Iya Apa Bapak. namanya ini? Sebelum Bapak menjawab, ada enggak yang tahu apa ini bacaannya aita ini? Coba. Mat lain, Pak. Ya, Mat lain. mat lain. Ya, yang lain ada? Lain. Terima kasih Pak. Lain. Ya. Jadi sesuai dengan materi kita di awal, ya, tentang mat lain, ketika ada ya sukun dan sebelumnya ada berhakat fathah, maka dia dihukum dengan lain. Kalau kita berwakaf, baru dihukum dengan mat lain. Nah, sama dengan Quraisy. Tapi kalau kita lanjutkan, nah tidak ada hukum mat di situ. Nah, cukup hanya dengan dihukum lain saja, dibaca lembut saja. Nah, gimana Agus Sutrisno, paham? Ini Pak. Ya, silakan Sartono. Baik, terima kasih Bapak. Ini hasil diskusi kelompok kami Pak, menanyakan silakan. tentang kalimat sujadan itu Pak, kenapa dibaca sujada Pak? Yang Terima mana kasih. Ya, Sujadan. kenapa dibaca? Kenapa dibaca sujada? Iya. Mohon dijelaskan Bapak. Sebelum Bapak menjelaskan, mungkin ada anak-anak yang lain yang sudah paham. Coba, kalau ada yang ngacung-kacungkan tangan. Nggak ngerti pertanyaannya, Pak. Ulangi. Ini sujadan. Misalnya kan ada kalimat sujadan, kenapa dibaca sujadan tidak sujada ketika berhenti? Kenapa sujada tidak sujadan dibaca? Ayo. Di contoh mana itu, Pak? Ini di contoh yang lain. Samalah halnya dengan ini. Dengan surat Al-Adiyat. Dhabahan tulisannya. Kenapa dibaca dhabaha? Mat iwat, Pak. Ya, bagus. Sujad. Karena mat iwat. Kalau kita berwakaf, maka hukum bacanya menjadi mat iwat. Dibaca sujada atau dhabaha, qadha, tidak dibaca tanwinnya. Gimana kira-kira paham? Paham Bapak, terima kasih. Kemudian yang lain, kelompok yang lain, silakan. Waktu kita sudah hampir habis ini. Masih adakah? PR aja Pak. Iya. Mas Rum gimana? Kelompoknya gimana Mas Rum? Kelompoknya Mau PR katanya Pak. Oh, ini Bapak sukanya orangnya berbaik sangka. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya setelah ini tidak ada lagi kesalahan-kesalahan kita dalam membaca Al-Quran, terutama tentang materi yang kita pelajari ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.